Halo sahabat Cek Fakta, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan tentu saja tetap mendukung olahraga Indonesia. Kembali lagi di channel Cek Fakta, tempat kita mengupas tuntas berita-berita olahraga, membahas fakta di balik layar, sekaligus memberikan analisis mendalam agar kalian bisa mendapatkan informasi yang lengkap, jelas, dan tentunya terpercaya. Sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Cek Fakta supaya tidak ketinggalan update terbaru. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas kabar yang sangat penting sekaligus membanggakan dari dunia futsal nasional. Ya, Timnas Futsal Indonesia baru saja merilis daftar pemain resmi yang akan berlaga di ajang 4 Nations Cup ke-2025. Turnamen ini bakal digelar di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 18 hingga 21 September tahun 2025. Event ini bukan hanya sekadar turnamen persahabatan, melainkan juga ajang pemanasan sekaligus tolok ukur kesiapan skuad Garuda dalam menghadapi kompetisi yang jauh lebih besar, yaitu SEA Games 2025 di Thailand dan Piala Asia Futsal ke-2026. Bagi pecinta futsal Indonesia, kabar ini tentu menjadi sorotan utama. Daftar pemain yang dipanggil ke timnas selalu menarik untuk dibahas, karena dari sana kita bisa menebak arah strategi pelatih, komposisi kekuatan tim, hingga siapa saja yang akan menjadi bintang lapangan nantinya. Lalu, siapa saja nama-nama yang terpilih? Bagaimana polemik yang sempat mewarnai pemanggilan? Siapa lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia? Serta apa arti penting turnamen ini untuk masa depan futsal kita? Mari kita kupas secara lengkap hanya di Cek Fakta. Daftar pemain Timnas Futsal Indonesia di 4 Nations Cup. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Suto, resmi mengumumkan 16 pemain yang akan memperkuat Merah Putih di ajang 4 Nations Cup ke-2025. Komposisi ini adalah hasil seleksi ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, performa di liga domestik, serta kesiapan fisik dan mental menghadapi lawan-lawan internasional. Berikut daftar lengkapnya: Ahmad Habibi Muhammad Nazil Purnama Muhammad Nizar Ardiansyah Nur Rizky Zifir Syauki Satromi Humandri Firman Adriansyah Guntur Sulistyo Ardiansyah Rontuboy Dewa Rizky Muhammad Syefullah Semyul Eko Tampo Bolon Evan Sumilena Israr Megantara Muhammad Iqbal. Kalau kita perhatikan, daftar ini berisi kombinasi pemain senior dengan jam terbang tinggi dan pemain muda potensial yang sedang naik daun. Nama-nama seperti Evan Sumilena dan Ardiansyah Rontuboy sudah sangat dikenal publik futsal Indonesia. Mereka berdua bisa dibilang sebagai ikon futsal nasional dalam beberapa tahun terakhir. Lalu ada pemain-pemain muda seperti Semyul Eko Tampo Bolon dan Rizky Zifir, yang belakangan sering mencuri perhatian berkat penampilan gemilang di liga. Dengan susunan ini, Timnas Futsal Indonesia bisa dibilang cukup lengkap di semua lini. Ada kiper berpengalaman, defender tangguh, flank yang kreatif, hingga pivot house goal. Polemik Black Steel FC, Al-Bagir dan Wendy tidak dilepas meski daftar ini terlihat solid. Pemanggilan kali ini tidak luput dari polemik. Klub Black Steel FC Papua, salah satu tim terbaik di Liga Futsal Profesional Indonesia, kabarnya enggan melepas dua pemain kunci mereka, yaitu Muhammad Al-Bagir dan Wendy Brian Ik. Al-Bagir dikenal sebagai salah satu kiper terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Refleksnya tajam, keberaniannya luar biasa, dan ia sering tampil heroik di momen krusial. Sementara Wendy adalah pivot produktif dengan naluri gol tinggi. Kehilangan mereka tentu sedikit banyak mengurangi kekuatan timnas, karena keduanya adalah langganan timnas dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa Black Steel enggan melepas? Kabarnya, masalah ini berkaitan dengan kebutuhan klub di liga domestik, ditambah kekhawatiran cedera karena jadwal yang padat. Ini adalah masalah klasik di dunia olahraga, tarik-menarik kepentingan antara klub dan tim nasional. Klub merasa pemain penting harus tetap bersama mereka. Sementara timnas jelas ingin membawa skuad terbaik. Meski begitu, pelatih Hector Suto tetap optimistis. Menurutnya, futsal Indonesia tidak boleh bergantung hanya pada segelintir nama. Ada banyak pemain lain yang bisa tampil sama bagusnya jika diberi kesempatan. Ini justru jadi peluang emas bagi pemain lain untuk unjuk gigi.
Profil pemain kunci. Sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang beberapa pemain kunci yang akan menjadi sorotan di 4 Nations Cup kali ini. Evan Sumilana, pivot asal Papua ini adalah salah satu pemain paling berpengaruh di timnas. Dengan postur tinggi besar, Evan unggul dalam duel fisik dan penyelesaian akhir. Pengalamannya bermain di berbagai turnamen internasional membuatnya selalu menjadi andalan. Ardian Syah Rontuboy, si kecil lincah dengan skill luar biasa. Dribble Rontuboy seringkali membuat lawan kebingungan. Ia juga punya visi bermain yang tajam, mampu menciptakan peluang sekaligus menyelesaikan sendiri. Rontuboy adalah tipe pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Semiola Eko Tampu, bolan flank muda berbakat dengan stamina tinggi dan kecepatan luar biasa. Samuel sering jati motor serangan lewat sisi sayap dan ia juga disiplin membantu pertahanan. Kehadirannya sangat penting untuk keseimbangan tim. Muhammad Nazil Purnama, dengan absennya Al-Bagir, Nazil kemungkinan akan menjadi kiper utama. Ia sudah membuktikan kualitasnya di banyak laga penting. Tugas berat menanti, tapi ini adalah kesempatan besar baginya untuk memperkuat posisinya sebagai pilihan nomor 1. Dengan 4 pemain kunci ini ditambah dukungan rekan-rekan lainnya, skuad timnas futsal Indonesia terlihat cukup meyakinkan. Lawan-lawan di 4 Nations Cup turnamen ini diikuti oleh 4 negara, yaitu Indonesia, Belanda, Tanzania, dan Latvia. Masing-masing membawa kekuatan dan karakteristik permainan yang berbeda. Belanda, negeri kincir angin ini, memang lebih terkenal dengan sepak bola, tetapi futsal mereka juga berkembang cukup pesat. Banyak pemain muda yang lahir dari sistem pembinaan Eropa. Gaya permainan Belanda biasanya rapi, disiplin, dan penuh variasi taktik. Tanzania sebagai wakil Afrika, Tanzania membawa gaya permainan yang berbeda. Mereka mengandalkan fisik kuat, kecepatan, dan stamina yang luar biasa. Meski belum terlalu populer di dunia futsal, jangan sekali-kali meremehkan mereka. Tim Afrika sering tampil mengejutkan dengan semangat juang tinggi. Latvia, negara Eropa Timur ini, punya sejarah futsal yang cukup baik. Mereka sering ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia Futsal maupun Piala Eropa. Gaya main mereka cenderung taktis dan disiplin, dengan pertahanan rapat serta serangan balik berbahaya. Bagi Indonesia, menghadapi lawan-lawan dengan karakteristik berbeda seperti ini akan sangat bermanfaat. Selain menambah pengalaman internasional, para pemain juga bisa belajar bagaimana menghadapi berbagai tipe permainan. Arti penting 4 Nations Cup untuk Indonesia. Bagi sebagian orang, 4 Nations Cup mungkin terlihat seperti turnamen uji coba biasa. Namun sebenarnya, arti turnamen ini jauh lebih besar. Pertama, ini adalah ajang pemanasan sebelum SEA Games ke-2025. Selama ini, futsal Indonesia selalu kesulitan melawan dominasi Thailand dan Vietnam di Asia Tenggara. Dengan persiapan matang, termasuk lewat turnamen seperti ini, Indonesia berharap bisa merebut medali emas. Kedua, ini adalah bagian dari proses panjang menuju Piala Asia 2026 dan Piala Dunia Futsal ke-2028. Timnas butuh banyak pertandingan internasional untuk meningkatkan kualitas. Setiap laga adalah kesempatan untuk mengasah taktik, memperkuat mental, dan menemukan kombinasi terbaik. Ketiga, turnamen ini adalah panggung bagi pemain muda untuk membuktikan diri. Dengan absennya beberapa pemain senior, pemain-pemain muda bisa menunjukkan bahwa mereka layak bersaing di level internasional. Dukungan supporter Indonesia. Salah satu kekuatan terbesar Timnas Futsal Indonesia adalah dukungan supporter. Kita semua tahu, atmosfer setiap pertandingan futsal Indonesia selalu luar biasa. Supporter memenuhi tribun, membawa spanduk, bernyanyi, dan meneriakan yel-yel yang membakar semangat. Di 4 Nations Cup yang digelar di Jakarta, dukungan ini akan terasa lebih besar lagi. Hall Basket JBK dipastikan akan dipenuhi ribuan penonton yang siap memberikan energi tambahan. Dukungan supporter ibarat pemain ke-6 yang bisa membuat lawan gentar dan membuat pemain kita semakin bersemangat. Harapan masyarakat tentu besar. Minimal, publik ingin melihat timnas tampil solid dan konsisten. Target ideal adalah menjadi juara di turnamen ini, apalagi bermain di kandang sendiri. Namun lebih dari itu, yang terpenting adalah melihat adanya progres nyata dari sisi permainan. Kita ingin melihat pertahanan yang lebih rapat,
serangan yang lebih efektif, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, serta variasi taktik yang lebih kaya. Jika hal ini bisa ditunjukkan, maka optimisme menuju SEA Games dan Piala Asia akan semakin tinggi. Pelatih Hector Soto punya pekerjaan besar, tapi juga punya peluang besar. Ia bisa menggunakan turnamen ini untuk menguji rotasi, memberikan menit bermain bagi pemain muda, serta memperkuat chemistry tim. Nah, sahabat Cek Faktaid, itulah pembahasan lengkap mengenai daftar pemain Timnas Futsal Indonesia di ajang 4 Nations Cup ke-2025. Dari event Sumilena hingga Runtuboy, dari Samuel Eko hingga Rizky Xavier, semua siap berjuang demi merah putih. Meski ada polemik dengan absennya Albagir dan Wendy, skuad ini tetap terlihat solid dan penuh harapan. Pertanyaannya sekarang, mampukah Timnas Futsal Indonesia tampil sebagai juara di kandang sendiri? Apakah turnamen ini akan menjadi langkah awal menuju kejayaan futsal Indonesia di Asia dan dunia? Kita semua tentu berharap jawabannya adalah ya. Kalau menurut kalian, siapa pemain yang paling berpotensi jadi bintang di 4 Nations Cup kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung timnas kita dengan cara positif, baik di dalam stadion maupun lewat doa dan dukungan di media sosial. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Cek Faktaid agar kalian tidak ketinggalan berita dan fakta olahraga terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, Garuda di dadaku, Indonesia kebanggaanku.